Izin perkenalkan diri, nama saya Sean Gabriel Santos Siregar dengan PM21150619092. Sini saya akan menjelaskan deadlock untuk memenuhi tugas akhir dari praktikum sistem operasi 3. Sini saya akan bahas apa itu deadlock, penyebab deadlock, dan percobaan deadlock di CPU simulator. Yang pertama, deadlock. Deadlock dalam bahasa Indonesia jalan buntu atau kebuntuan. Di sistem operasi, deadlock terjadi jika ada dua atau lebih dari dua proses yang memerlukan sumber daya yang sama secara bersamaan, tapi tidak ada yang mau memberikan sumber daya tersebut. Pada saat deadlock ini terjadi, yang dilakukan proses-proses tersebut adalah menunggu kondisi tertentu, yaitu saat sumber daya itu bisa dipakai, tapi kondisi ini tidak akan dapat terjadi karena proses lain memegang sumber daya tersebut. Di sini sumber daya yang dimaksud bisa berupa device I/O dan juga file atau memori atau data yang ada di dalam CPU. Sini ada ilustrasi deadlock. Kita ilustrasikan bahwa resource itu adalah jalannya dan proses adalah mobilnya. Di sini terdapat mobil atau proses yang membutuhkan resource jalan di sini, tetapi sedang digunakan oleh proses yang di bawah sini. Dan di sini mau menggunakan resource jalan sini, tapi digunakan proses atau mobil ini. Di sini dia ingin menggunakan resource di atasnya, tapi sedang digunakan, dan yang di sini ingin juga menggunakan resource yang ini, tapi digunakan. Jadi saling menunggu, tapi tidak pernah jalan gitu. Di sini ada penyebab-penyebab terjadinya deadlock. Yang pertama, mutual exclusion. Deadlock terjadi jika dalam sistem hanya satu proses yang diperbolehkan memakai sumber daya. Jadi di sistem itu tiap sumber daya cuma bisa dipakai oleh satu proses. Berikutnya ada penyebabnya hold and wait. Deadlock terjadi jika suatu proses sedang memakai sumber daya dan meminta lagi. Jadi dia nggak jalan, tapi dia nunggu gitu. Dia nunggu resource lain, tapi nggak dikasih-kasih. Nah, selama nunggu itu, dia megang resource lain. Jadi proses yang butuhkan resource yang dipegang ini nggak bisa jalan. Berikutnya ada non-preemption. Non-preemption ini sumber daya dibebaskan oleh proses yang memegangnya setelah menyelesaikan pekerjaan. Jadi selama si prosesnya nggak selesai, maka resource yang digunakan nggak dikeluar-keluarin. Yang terakhir ada circular wait, kumpulan proses yang saling menunggu sumber daya. Misalnya ada proses 1 menunggu sumber daya proses 2 menunggu proses sumber daya dari proses 3 menunggu sumber daya proses 4, dan seterusnya sampai proses terakhir menunggu sumber daya dari proses pertama tadi. Di sini ada percobaannya, mengikuti modul, ada kode program filenya, langsung di copy ke compiler, program 1, 2, 3, 4. Setelah di load in memory, langsung di OS ya. Buat new file, ketikkan sudah masuk round robin dengan 10 tick. Kita masukin round robin 10 tick. Kita masukin 1, 2, 3, dan 4. Sudah masuk program, masuk ke simulator, round robin, view, dan view resource, kondisi start max. Ini fast speednya max. Kita start, terus kita view resource. Yang hijau ini berarti resource bisa digunakan, kuning itu resource sedang dipakai, merah sedang dipakai dan di request. Di sini terdapat proses deadlock. Bisa dilihat di sini di resource 1, resource yang pertama, resource digunakan oleh yang 4, yaitu PID 4 di proses 1. Di resource 2 sedang digunakan 4 dan di request oleh 7. Ini yaitu P4. Yang sedangkan resource 2 sedang digunakan oleh PID 5 proses 2 dan di request oleh PID 4 proses 1. Resource 3 digunakan oleh proses PID 6 yaitu proses 3 dan di request oleh PID 5 proses 2.
Dan yang terakhir R4 digunakan oleh PID 7 yaitu proses 4 dan di request oleh PID 6 yaitu proses 3. Salah satu cara untuk memberhentikan deadlock ini adalah dengan merilis. Contohnya saya rilis resource 1. Rilis resource 1. Sedang berjalan di belakang ini. Nah, di sini yang terjadi adalah saat saya merilis resource pertama, maka resource pertama ini akan kosong dan bisa digunakan oleh proses berikutnya. Nah, setelah proses berikutnya selesai, resource yang ditahan oleh proses berikutnya akan terlepas dan bisa digunakan oleh proses berikutnya lagi dan seterusnya sampai semua proses bisa berjalan dengan lancar. Di sini terdapat cara-cara untuk prevent atau prevent deadlock terjadi. Yang pertama disallow halt and wait, disallow circular wait, dan use total ordering. Yang pertama disallow halt and wait, kita coba ya. Close. Kita coba start langsung ya. View resource. Akan terjadi proses seperti biasa. Di sini terjadi deadlock. Yang terjadi adalah disallow halt and wait. Jadi saat proses menunggu, mereka dilarang untuk menghold atau menahan satu resource. Jadi saat mereka menunggu, resource yang ditahan langsung dilepas sehingga proses berikutnya bisa menggunakan resource yang dibutuhkan. Berikutnya terdapat circular wait. Saya masukkan lagi 1, 2, 3, 4. Udah 4, 3, 2, 1. Langsung kita start dan view resource. Ini kok lama ya? Udah paling fast. Nih, di sini masih terjadi deadlock, padahal ini kan termasuk circular wait gitu. Sudah dilarang circular wait, tapi circular wait masih terjadi. Nah, ini karena mereka ada hold and wait. Jadi meskipun circular wait-nya ditahan, hold and wait-nya masih terjadi sehingga menyebabkan deadlock. Berikutnya, kita akan mencoba menggunakan use total ordering. Satu PDIP mana?
Nah, di sini tidak terjadi deadlock karena di total ordering ini setiap resource di setiap resource yang digunakan diberi nomor urut. Sehingga jika suatu proses ingin menggunakan resource lain, dia hanya boleh memanggil atau merequest resource dengan nomor urut berikutnya. Yang berikutnya kita mencoba recover, yaitu setelah terjadi deadlock di recover. Kita coba terus kita masukin kembali. Kita start view resource lock. Di sini terjadi deadlock, tapi karena kita menginikan recover abort proses, maka proses yang terjadi deadlock akan dibatalkan dan diulang kembali, sehingga proses akan berjalan seperti normal. Dan selesai. Lalu, selesai. Oh, apa ini? Nah, selesai. Berikutnya, berikutnya menggunakan proses preempt resource. Kita start langsung. Nah, di sini akan terjadi deadlock, tapi karena terdapat proses preempt, maka resource-resource yang digunakan pada proses akan dilepaskan meskipun belum terjadi, sehingga bisa digunakan oleh proses berikutnya. Jadi ini lagi R1 tadi dilepaskan, dan langsung digunakan. R3, nah, di sini R3 lagi digunakan. Sekian penjelasan tentang ini dari saya. Berikutnya saya akan menjelaskan menggunakan bankir ini. Di sini pertama diketahui terdapat 5 proses, yaitu P0, 1, 2, 3, dan 4, dengan 3 resource tipe, yaitu tipe A dengan 10 instance, tipe resource B dengan 5 instance, dan resource C dengan 7 instance. Di sini proses 0 membutuhkan 7, 5, 3, dan baru dialokasi 1B. Sedangkan yang tersisa pada yang available terdapat 3, 3, 2. Sebentar, kita ini dulu need-nya ya. Jadi need ini max dikurang allocation. Jadi di sini max dikurang ini. 7 kurang 0 berarti 7. B 7 berarti 5 kurang 1 4. 3 kurang 0 3. Jadi di proses 1, proses 0 membutuhkan 7A, 4B, dan 3C. Di sini dapat dilihat jika need lebih besar dari work, maka akan ditunda. Jadi di sini akan ditunda dulu, kita pakai X ya. Ditunda dulu sama. Nah, berikutnya ada nah, berikutnya ada 2 allocation, kita cek dulu. X-nya 3 kurang 2 berarti 1. 2 kurang 0 2. 2 kurang 0 2. Di sini karena available-nya lebih besar sini. Need kurang dari work, maka akan berjalan sehingga akan dijalankan. Kita cek. Karena ini dijalankan, maka
ini sudah berjalan. Sehingga resource yang dialokasikan akan kembali ke available, tidak lagi dipakai di P1. Sehingga kita bisa di sini update work plus allocation karena sudah berjalan di 2 tambah 5 itu 2 tambah 3 5, 3 tambah 0 itu 3, 3 tambah 2 tambah 0 3. Nah, berikutnya di P2 membutuh need-nya kita hitung dulu ya. 9 kurang 3 6, 0 kurang 0 0, 2 kurang 2 0. Butuhkan 6A, tapi yang available cuma ada 5. Jadi kita tunda dulu. Berikutnya 211 dan need max-nya 222, berarti kita need-nya 0 di sini need 1, di sini need 1. Karena lebih besar, maka ini akan dijalankan, jalan. Karena dijalankan, maka allocation-nya akan ditambahkan ke available. Jadi di available yang terbaru terdapat 5 tambah berapa? 2 jadi 7. Di sini 3 ditambah 1 jadi 4. Di sini 2 ditambah 1 jadi 3. Nah, yang berikutnya di P4 membutuhkan 433 dan udah dialokasi 2. Jadi dikurang dulu 4 kurang 0 4, 3 kurang 0 3, 3 kurang 2 1. Karena available-nya lebih besar jadi ini berjalan jalan jalan. Nah, kalau sudah dijalankan berarti alokasinya akan dikirimkan ke sini. 7 4 3. Nah, kan udah habis nih. Kembali lagi ke proses awal berulang lagi. Jadi dia membutuhkan 743 sedangkan sudah ada 745. Jadi bisa berjalan ya. Jadi karena dia bisa berjalan, yang dialokasi akan berpindah. Jadi 755. Langsung ke sini. Yang ini udah berjalan. Nah, sekarang yang ini karena butuhnya cuma 6A dan kita punya 7A berarti dia berjalan. Nah, kalau sudah berjalan maka yang dialokasi akan pindah ke sini. 3 tambah 7 10, 5 tambah 0 5 tambah 7 7. Nah, sehingga semuanya sudah berjalan dan resource yang ada juga sudah kembali ke available. Di tipe A-nya ada 10, tipe B ada 5, dan tipe C ada 7. Sekian penjelasan terhadap deadlock untuk memenuhi tugas sistem praktikum operasi 3 dari saya Gabriel Sandro. Terima kasih.